Semuanya, perkenalkan, saya Melisa, mahasiswa dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Pekanbaru, mahasiswa dari jurusan Manajemen semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengelola manajemen sumber daya manusia dan strategi pemasaran. Mengelola sumber daya manusia. Pengertian dari MSDM, yaitu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Pengelolaan manusia sebagai aset yang paling penting bagi perusahaan, dimulai dari penentuan jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau seberapa banyak jabatan yang diperlukan. Fungsi manajerial kegiatan SDM yaitu terdiri dari 8. Yang pertama, analisis jabatan. Yang kedua, perencanaan SDM. Yang ketiga, pengadaan karyawan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, kompensasi. Yang keenam, perencanaan karir. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan. Yang kedelapan, pemutusan hubungan kerja. Analisis jabatan. Analisis jabatan adalah komponen yang paling penting dalam organisasi sebagai penentu pekerja dan jabatan. Untuk mencapai tujuan organisasi, perlu menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dalam analisis jabatan ini dapat diperoleh dua hal. Yang pertama, uraian jabatan. Uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematik tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada, meliputi identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, bahan alat dan mesin, kondisi kerja. Yang kedua yaitu spesifikasi jabatan. Adalah syarat-syarat yang minimum harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat menjalankan jabatan tertentu dengan baik. Dan harus memuat atau memiliki beberapa persyaratan, yaitu persyaratan pendidikan, pelatihan, pengalaman, psikologi, dan persyaratan khusus. Yang kedua, perencanaan SDM. Perencanaan SDM meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta persyaratan yang diinginkan. Hal ini sangat wajar untuk direncanakan, yaitu agar perusahaan tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan karyawan. Perencanaan tenaga kerja diperlukan perusahaan karena berbagai pertimbangan seperti memenuhi kebutuhan karyawan baru karena adanya pembukaan cabang baru atau pendirian usaha baru, adanya karyawan keluar karena pensiun atau keluar sendiri, atau dikeluarkan perusahaan dengan pertimbangan lainnya. Yang ketiga, pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan merupakan perencanaan tenaga kerja yang dibuat perlu direkrut dan ditarik segera mungkin. Karena itu, kegiatan pengadaan karyawan meliputi penarikan, seleksi, dan penempatan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Sebelum ditempatkan, perlu terlebih dahulu diberikan pelatihan dengan tujuan untuk membiasakan mereka bekerja pada lingkungan perusahaan. Selanjutnya, pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengembangan terhadap karyawan yang sudah bekerja sebelumnya melalui pendidikan dan pelatihan dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, kompensasi. Kompensasi merupakan semua imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Pada umumnya, balas jasa terdiri dari dan berbagai faktornya, yaitu yang pertama terdiri dari upah dan gaji, tunjangan perumahan, kesehatan, hari tua, insentif, dan premi. Faktor-faktor yang menentukan sebuah jasa atau kompensasi yang diberikan yaitu pendidikan, jabatan, wewenang, tanggung jawab. Kompensasi juga diberikan jasa dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan. Contohnya seperti BPJS, tunjangan-tunjangan lainnya. Yang keenam, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perjalanan kerja seseorang selama berada di perusahaan.
Karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai bekerja sampai berhenti bekerja. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi fisik dan mental karyawan akibat lingkungan kerja. Kondisi fisik biasanya meliputi penyakit, kecelakaan kerja, seperti hilangnya nyawa, cacat, maupun penyakit lainnya. Serta kondisi psikologi, yaitu yang meliputi akibat stres kerja dan rendahnya kehidupan kerja yang berkualitas rendah, seperti ketidakpuasan, sikap antipati, bimbang, dan sebagainya. 8. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan kebijakan perusahaan untuk memberhentikan seorang karyawan. Biasanya disebabkan oleh berbagai hal, yaitu yang pertama, memasuki masa pensiun, yang kedua, permintaan pengunduran diri, yang ketiga, pemecatan karena melakukan kesalahan, yang keempat, pensiun dini, yang kelima, meninggal dunia. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa sehingga menghasilkan keuntungan. Menurut Philip Kotler, yaitu suatu cara di mana fungsi dari pemasaran menyelenggarakan kegiatan agar bisa mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam kegiatan penjualan pada level marketing mix. Fungsi-fungsi strategi pemasaran yaitu yang pertama, meningkatkan inovasi pengembangan, yang kedua, membuat koordinasi tim lebih efektif, yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan, yang keempat, mengawasi kegiatan pemasaran. Bentuk-bentuk strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Strategi produk dalam marketing mix merupakan langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting karena yang dijual adalah produk dan konsumen akan mengenal perusahaan melalui produk yang ditawarkan. Bahwa produk merupakan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang ditawarkan ke konsumen agar diperhatikan dan dibeli oleh konsumen. Tujuan menawarkan produk ke pasar adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Sesuai dengan definisi yang telah saya jelaskan, strategi produk dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud seperti buku, kursi, mobil, motor, dan lain-lainnya. Yang kedua, produk yang tidak berwujud biasanya disebut jasa, seperti jasa-jasa yang diberikan oleh para pekerja seperti berbagai wahana, serta pribadi, tempat, maupun kegiatan dan ide-ide. Strategi produk perlu dan harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produknya, harus menentukan sebagai hal berikut. Yang pertama, menentukan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu perusahaan, sedangkan moto merupakan serangkaian kata yang berisi visi dan misi perusahaan dalam melayani masyarakat. Yang kedua, menciptakan merek. Merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Merek sering diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain, dan kombinasi, dan sebagainya, dari semuanya. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus produk agar para konsumen dapat mengenali bahwa itu adalah produk yang telah kita tawarkan. Yang keempat, keputusan label. Label merupakan sesuatu yang diletakkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Yang kedua, strategi harga. Setelah produk diciptakan, langkah selanjutnya yaitu menentukan harga produk. Harga merupakan sejumlah nilai yang harus dibayar konsumen untuk membeli ataupun menikmati jasa atau barang yang ditawarkan. Penentuan harga sangat penting, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Penentuan harga yang ditetapkan harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Adapun tujuan penentuan perusahaan yaitu yang pertama, untuk bertahan hidup. Tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah untuk bertahan hidup.
Penentuan harga dilakukan semurah mungkin, tujuannya agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasar dengan harga murah, tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. Yang kedua, memaksimalkan laba. Penentuan harga bertujuan agar penjual meningkatkan sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi. Yang ketiga, memperbesar market share, yaitu memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Yang keempat, mutu produk, untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang diberikan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Yang 5, karena pesaing. Penentuan harga melihat harga pesaing bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing. Dalam menentukan strategi harga, juga terdapat metode dalam penentuan suatu harga produk, yaitu yang pertama, modifikasi harga atau diskriminasi harga. Yaitu yang pertama, menurut pelanggan, bentuk produk, tempat, dan waktu. Yang kedua, yaitu penetapan harga untuk produk baru melalui dua cara, yaitu marketing skimming preaching, yaitu harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas. Yang kedua, marketing penetrating preaching, yaitu menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, strategi tempat dan distribusi. Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barang mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen, tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu, kualitas barang, serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Adapun fungsi dari saluran distribusi, yaitu yang pertama, fungsi transaksi, yaitu meliputi bagaimana perusahaan menghubungi dan mengomunikasikan produknya dengan calon pelanggan. Yang kedua, fungsi logistik, meliputi pengangkutan dan penyortiran barang, termasuk sebagai tempat penyimpanan, memelihara, dan melindungi barang. Yang ketiga, fungsi fasilitas, meliputi penelitian dan pembiayaan. Penelitian yakni mengumpulkan informasi tentang jumlah anggota saluran dan pelanggan lainnya. Pembiayaan adalah memastikan bahwa anggota saluran tersebut mempunyai uang yang cukup gunanya memudahkan aliran barang melalui saluran distribusi sampai ke konsumen akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi tempat dan distribusi yaitu yang pertama, pertimbangan pembeli atau faktor pasar, karakteristik pelanggan mempengaruhi keputusan apakah perlu menggunakan suatu pendekatan distribusi langsung ataupun tidak. Yang kedua, karakteristik produk. Produk yang kompleks dibuat khusus dan mahal cenderung menggunakan saluran yang pendek dan langsung. Yang ketiga, faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Produsen yang memiliki sumber daya keuangan, manajerial, dan pemasaran yang lebih besar lebih baik menggunakan saluran langsung, sedangkan perusahaan yang kecil dan lemah lebih baik menggunakan jasa perantaran. Yang keempat, strategi promosi. Strategi promosi adalah suatu komunikasi pemasaran yang artinya aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan ataupun mengingatkan pasar sasaran atas produk agar bersedia menerima, membeli, dan royal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Ada 5 jenis kegiatan promosi, yaitu antara lain, yang pertama, perikanan, yaitu bentuk promosi non-person dengan menggunakan berbagai media yang dituju untuk menarik pembeli. Yang kedua, penjualan tatap muka, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli. Yang ketiga, publisitas, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas info. Yang keempat, promosi penjualan, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung
dituju untuk mempengaruhi pembeli konsumen. Yang kelima, pemasaran secara langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditunjuk untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Promosi penjualan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu ada 4. Customer promotion, yaitu promosi yang bertujuan untuk mendorong pelanggan untuk membeli. Yang kedua, trend promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong pedagang grosir, pengencer, explore, importer untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. Yang ketiga, sales person promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Yang keempat, business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak produk kepada pelanggan lama, dan mendidik pelanggan. Kesimpulannya, mengelola manajemen sumber daya manusia, salah satu aspek yang tidak kalah penting yang untuk dikelola oleh para wirausahawan adalah sumber daya manusia yang dimiliki. Manusia atau karyawan menjadi motor penggerak kegiatan usaha dan perlu dikelola secara profesional. Pengelola SDM ini kita kenal dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Fungsi manajerial yaitu meliputi analisis jabatan, perencanaan kegiatan tenaga kerja, pengadaan karyawan, yaitu penarikan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, kebijakan kompensasi, perencanaan karir, kebijakan kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja. Strategi pemasaran sendiri, yaitu pemasaran sendiri merupakan proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan kepada pelanggan yang meliputi kegiatan berkaitan dengan memenangkan dan mempertahankan pelanggan agar setia. Salah satu langkah pertama dalam penyusunan rencana pemasaran yaitu adalah mengidentifikasi pasar sasaran. Unsur utama dalam strategi pemasaran adalah 4P, yaitu product, place, purchase, dan promotion. Keempat faktor ini saling memperkuat dan jika terkoordinasi dengan baik akan meningkatkan daya tarik penjualan suatu produk dan jasa. Sekian presentasi dari yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.